Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Zurama Febriani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, suku, ETF, dan lain-lain. Sekolah pasar modal juga merupakan program edukasi yang disusun oleh BEI untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pasar modal. Materi yang diberikan mencakup pengenalan inflasi dan pengelolaan keuangan, perbedaan menabung dan investasi, pengenalan instrumen pasar modal, cara kerja transaksi saham, serta perlindungan investor. Program ini membantu masyarakat menghindari kesalahan umum seperti ikut tren investasi tanpa memahami resiko. Bagi mahasiswa akuntansi, SPM menjadi jembatan antara teori di kelas dan praktik di dunia investasi. Slide ini saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang. Melalui investasi, seseorang tidak hanya menyimpan uang, tetapi mengembangkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Investasi membutuhkan analisis perencanaan serta pemahaman risiko karena setiap instrumen membawa tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda. Oke, selanjutnya kita membahas konsep investasi dan produk pasar modal. Investasi versus menabung. Menabung itu aman dengan return kecil, sedangkan investasi risikonya lebih tinggi, returnnya lebih besar karena memerlukan jangka yang panjang untuk meraih imbal bagi hasil. Adapun produk pasar modal saham, yaitu bukti kepemilikan, capital gain, dan dividen. Selanjutnya ada obligasi dan sukuk, yaitu surat utang, imbal hasil kupon, atau bagi hasil. Adapun reksadana yang yaitu dikelola MI, cocok untuk pemula. Ada ITF, itu reksadana yang diperdagangkan di bursa, dan yang terakhir itu indeks saham, yaitu indikator kinerja pasar, contohnya IHSG, LQ45, dan lain sebagainya. Investasi berbeda dengan menabung tentunya, karena menabung cocok untuk kebutuhan jangka pendek dengan risikonya yang minimal, sedangkan untuk investasi bertujuan meraih imbal bagi hasil yang sangat besar tentu dengan dalam jangka waktu yang panjang juga. Dan saham memberikan kepemilikan dan peluang capital gain serta dividen, obligasi dan sukuk menawarkan pendapatan kupon atau bagi hasil, reksadana dan ETF menjadi pilihan mudah bagi pemula karena dikelola oleh manajer investasi dan menawarkan diversifikasi. Dan yang terakhir itu indeks saham seperti IHSG itu digunakan sebagai indikator pergerakan pasar secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada mekanisme perdagangan efek dan mekanisme perdagangan dan proses menjadi investor. Yang pertama, ada pasar perdana. Jadi, IPO ini pertama kali dijual kepada publik. Yang kedua, ada pasar sekunder, yaitu transaksi investor diberikan kepada investor di BEI. Jadi, biayanya ini ada komisi broker, PPN, serta PPh final. Yang terakhir ada menjadi investor. Dia ini membuka rekening efek, kemudian menjadi RDN. Jadi nanti kita dapat SID dari KSEI. Jadi transaksi ini dilakukan secara online. Perdagangan di pasar modal dimulai dari pasar perdana ketika perusahaan menjual saham untuk pertama kalinya melalui IPO. Setelah itu, saham diperdagangkan antar investor di pasar sekunder melalui sistem elektronik BEI. Untuk bertransaksi, seseorang harus membuka rekening efek dan rekening dana nasabah, kemudian mendapatkan SID dari KSEI. Setiap transaksi akan dikenakan komisi broker, pajak, dan biaya lain yang telah ditentukan. Semua mekanisme telah diatur agar perdagangan berjalan teratur, wajar, dan transparan. Struktur kelembagaan pasar modal. Pasar modal Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan secara adil dan aman. Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab menyediakan dan mengoperasikan sistem perdagangan. KSEI mengelola penyimpanan efek serta penyelesaian transaksi. Sedangkan KPEI menjamin kelancaran proses clearing agar tidak terjadi gagal bayar.
Selain itu, terdapat lembaga pendukung seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, akuntan publik, dan konsultan hukum yang membantu menjaga profesionalisme dan keterbukaan pasar. Saya akan menjelaskan perlindungan investor. Untuk menjaga keamanan investor, diterapkan SED sebagai identitas tunggal yang memudahkan pemantauan kepemilikan efek. KSA menyediakan fasilitas akses agar investor dapat melihat portofolio dan mutasi secara mandiri. Dana investor juga disimpan dalam rekening dana nasabah yang terpisah dari dana perusahaan sekuritas. Sebagai bentuk perlindungan tambahan, terdapat dana perlindungan pemodal yang memberikan kompensasi tertentu jika terjadi kehilangan aset akibat kelalaian pihak sekuritas. Kesimpulannya, pasar modal memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Investasi yang dilakukan dengan pemahaman yang tepat dapat membantu melawan inflasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Struktur kelembagaan yang kuat dan berbagai mekanisme perlindungan membuat pasar modal Indonesia semakin terpercaya. Dengan adanya edukasi melalui SPM, masyarakat dan mahasiswa diharapkan lebih memahami risiko, dapat mengambil keputusan yang sehat, dan menjadi investor yang bertanggung jawab. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.